Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Mar'atus Solihah dengan 3 digit NIM terakhir 031. Kali ini saya akan menjelaskan tentang persamaan garis singgung pada elips. Nah, persamaan garis singgung pada elips itu ada 3. Yang pertama, jika diketahui gradiennya. Nah, saya akan menjelaskan dahulu apa itu bagaimana persamaan garis singgung jika diketahui gradiennya. Persamaan garis singgung pada elips. Yang pertama itu jika diketahui gradiennya. Nah, jika diketahui gradiennya, kita misalkan dahulu persamaan gradiennya itu M. Dan M itu adalah Y sama dengan MX plus P. Pertama, kita misalkan dulu. Misalkan persamaan garis bergradien M, dan M itu adalah Y sama dengan MX plus P, dan adalah nah, dan persamaan elipsnya itu X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Persamaan elipsnya X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, dari sini kita kan sudah mengetahui ya, ada persamaan elipsnya X kuadrat per A kuadrat plus Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, dan gradien M-nya itu Y sama dengan MX plus P. Nah, kita mencari dulu titik potong antara garis dan elipsnya. Maka diperoleh seperti ini. Absis titik potong antara garis dan elips diperoleh jadi, nah ini kan Y-nya ini kita masukin ke sini. Maka X kuadrat per A kuadrat ditambah Y-nya MX plus P kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, kemudian kita jabarkan MX plus P-nya. X kuadrat per A kuadrat ditambah M kuadrat X kuadrat plus 2 MXP plus P kuadrat. Nah, seperti ini. Per B kuadrat sama dengan 1. Kemudian ini itu kita kalikan A kuadrat B kuadrat. Jadi B kuadrat X ini kali ini X kuadrat ditambah ini dikalikan yang atas, A kuadrat M kuadrat X kuadrat plus 2 MXP plus P kuadrat. Nah, ini A kuadrat B kuadrat kan dikali 1 sama dengan A kuadrat B kuadrat. Seperti ini. Kemudian ini kita kalikan
B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat dikalikan M kuadrat X kuadrat, A kuadrat M kuadrat X kuadrat plus A kuadrat ini dikalikan 2MXB, 2A kuadrat MXB ditambah ini kita kalikan dengan ini A kuadrat B kuadrat. Nah ini kan di ruas kanan, kita ganti nanti ruas kanannya itu sama dengan 0, berarti ini nanti dikurangi A kuadrat B kuadrat, nanti habis. Nah seperti ini. Nah dari sini kan kita bisa masukkan, ini ada X kuadrat kita jadikan 1, ini ini X, ini kita jadikan 1 juga. Ini B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat X kuadrat, ini dikasih kurung, nah seperti ini. Terus kemudian ini 2A kuadrat MP, X nya di belakang, kemudian A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat sama dengan 0. Nah dari sini kan kita mengetahui kalau ini itu A, ini itu B, dan ini itu C. Nah karena garis Y ini kan menyinggung elips, maka berimpit. Nah kalau berimpit itu diskriminannya sama dengan 0. Jadi karena garis Y MX plus P menyinggung elips, maka berimpit. Jadi diskriminannya itu sama dengan 0. Jadi kita menggunakan rumus diskriminan D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Nah kita pakai ini, nanti kita masukkan ini ke sini. Izin menghapus terlebih dahulu. Tadi kan kita sudah tahu kalau D itu sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah kita masukkan tadi ABC nya. B itu 2A kuadrat M P dalam kurung kuadrat, ini ya, MP, kemudian 4A, A nya itu B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat, kemudian C nya itu A kuadrat B kuadrat min A kuadrat B kuadrat, nah, sama dengan 0. Oke, kita jabarkan ini. Kalau jabarkan kan berarti 4A 4 M kuadrat B kuadrat. Ini juga kita jabarkan, tapi ini kita kalikan dengan ini terlebih dahulu. Berarti 4-nya masih tetap B kuadrat sama ini A kuadrat B kuadrat. Ini dengan ini di B 4A kuadrat plus ini dengan ini A4 M kuadrat B kuadrat, ini dengan ini min A44 M kuadrat B kuadrat. Nah ini sama dengan 0. Nah setelah itu baru ini kita kalikan dengan ini, 4-nya itu A kuadrat A44 M kuadrat B kuadrat min 4 ini B kuadrat A kuadrat B kuadrat plus, karena ini min sama min jadi plus 4 B pangkat 4 A kuadrat, ini kalikan ini berarti min 4 A pangkat 4 M pangkat 2 B pangkat 2, ini min
Jadi tinggal min 4b kuadrat a kuadrat b kuadrat ditambah ini 4b pangkat 4 a pangkat 2 plus ini 4a pangkat 4 m kuadrat b kuadrat sama dengan 0. Nah, ini kan mengandung unsur 4, maka kita bagi dengan 4. Ini b kuadrat kuadrat b kuadrat plus b pangkat 4 plus a pangkat 4 m pangkat 2 b pangkat 2 dengan 0. Nah, setelah itu ini semua kan mengandung unsur b kuadrat dan a kuadrat, maka kita bagi dengan a kuadrat dan b kuadrat. Ini jika dibagi menjadi min b kuadrat plus ini jadi habis b nya, jadi tinggal b kuadrat. Kemudian ini a kuadrat ya, sama m kuadrat m kuadrat sama dengan 0. Nah, nanti ini kita akan mencari p sama dengan. Kenapa kita mencari p sama dengan? Untuk kita substitusikan ke y sama dengan mx plus b. Maka p kuadrat sama dengan b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat. Ini kita tambah dengan p kuadrat ya. Maka p adalah plus minus akar b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat. Nah, jika kita substitusikan ke y, maka hasilnya y sama dengan mx plus minus akar b kuadrat plus a kuadrat m kuadrat. Nah, seperti ini. Maka jika garis singgung pada elips itu berpusat di P, P-nya itu alfa, beta, berpusatnya itu di P dan kurang alfa, beta, maka X-nya itu min alfa kuadrat per a kuadrat ditambah Y-nya itu dikurangi beta kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Seperti ini. Dengan gradiennya, gradien ini gradien M adalah, ini analog ya, Y min beta sama dengan M X min alfa plus minus akar B kuadrat plus A kuadrat M kuadrat. Nah, seperti ini. Oke, pada poin yang kedua, itu persamaan garis singgung pada elips jika diketahui titik singgungnya. Oke, yang kedua. Jika diketahui titik singgungnya. Nah, misal ada persamaan elips di pusat 0,0 ya. Misal ada persamaan elips di pusat 0,0. Nah, maka kan kayak gini persamaannya. M kuadrat plus Y kuadrat plus B kuadrat, sama seperti tadi. Dan ada titiknya. Titik, misal di sini titik B. Nah, itu X2 Y2 yang
ada pada elips. Maka berlaku x kuadrat a kuadrat plus b kuadrat dengan 1. Nah, ini menjadi b kuadrat x 2 kuadrat plus a kuadrat y 2 kuadrat sama dengan a kuadrat b kuadrat. Nah, sama seperti tadi. Nah, ini adalah persamaan 1. Kemudian juga ada titik T. Jika ada titik T, jika titik seperti ini ya, T-nya itu x1, y1. Nah, T itu adalah titik singgung di elips. Jadi T adalah titik singgung elips, yaitu x2 elipsnya ini sama dengan 1. Nah, maka berlaku seperti ini tadi. X1 dan ini 2 ya, artinya plus Y1 berat per B berat. Nah, ini menjadi, ini kita kalikan silang. Nah, ini sama dengan A kuadrat B kuadrat. Nah, ini adalah persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 ini dan 2 ini, maka diperoleh satu dan 2 diperoleh. Nah, kita tulis dulu. Kali ini sama-sama A kuadrat B kuadrat, maka itu kan hasilnya sama ya. B kuadrat X2 kuadrat ditambah A kuadrat Y2 sama dengan ini B kuadrat X1 2 plus A kuadrat Y1 kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita satukan B-nya dengan B ini. Pertama kita kasih B yang ini dulu, min B2 X1 kuadrat plus ini B2 B kuadrat X2 kuadrat. Nah, ini sama dengan ini yang Y1 dulu, Y1 kuadrat, kemudian ini Y1 terus Y2. Nah, ini kita faktorkan, jadi kita keluarkan B-nya yang ini, terus ini kita keluarkan yang A-nya. Ini X2, nah seperti ini. Y1 kuadrat ini Y2 kuadrat. Nah, setelah itu ini kan X1 kuadrat kurangi X2 kuadrat. Nah, ini kita jabarkan dan ini juga kita jabarkan D-nya. Maka X2 X1 X2 X1. Nah, seperti ini. Dan ini juga A kuadrat Y2 Y1 Y2 Y1. Maka bisa kita sederhanakan seperti ini. Ini disatukan dengan ini dan ini disatukan dengan ini. Jadi ini B X2 min X1, ini A-nya Y2 min Y1. Nah, ini Y2 Y1 X2 X1. Nah, ini adalah persamaan 3. Oke.
Kemudian kita mencari persamaan garis P-nya sama P. Dan kita di sini mencari P-nya itu X2 Y2. X2 Y2. Nah, kemudian T-nya X1 Y1. Nah, ketikkan pakai ini Y1 per Y2 Y1 sama dengan X, X1, X2, X1 seperti ini. Nah, bisa kita ini kita kedua ruas itu kita kalikan dengan Y2 min Y1. Ketikkan Y1 seperti ini, X min X1, X2, X1. Nah, ini kita kalikan Y2 min Y1. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita ganti dengan ini, kita pindahkan supaya nanti ini tuh persamaannya itu Y sama X gitu, sama seperti yang di sini. Y sama X. Di ini Y1 sama dengan Y2 Y1 per X2 X1. Nah, ini X. Satu gantinya. Nah, ini adalah persamaan 4. Oke, dari persamaan 3 ini dan persamaan 4 ini kita dapat memperoleh dari persamaan 3 dan 4 diperoleh Y1 sama dengan Y1 nya kan ini sama ini. Nah, itu kan sama dengan seperti ini, maka kita tulis yang ini. Seperti ini. Maka ini kedua ruas kita kalikan dengan A kuadrat dalam kurung Y2 plus Y1. Ini kita kalikan Y2 plus Y1. Nah, ini masih tetap Y min Y1 sama dengan min D X2 plus X1. Nah, X min X1. Nah, seperti ini. Kemudian jika titik P itu mendekati, jika titik P mendekati ke titik T, maka P akan berimpit. Maka P akan berimpit. Nah, dengan T. Akibatnya X2 itu sama dengan X1. X2 sama dengan X1. Dan Y2 itu juga sama dengan Y1. Nah, sehingga
persamaan 4 tadi, itu menjadi bersama 4 tadi seperti ini. Jadi seperti ini. Ini B kuadrat 2x1, karena kan x2 nya kan sama dengan x1. A kuadrat 2 ini y1. Nah, seperti ini. Ini masih tetap x1. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita kalikan dengan a kuadrat dalam kurung 2y1. Kedua ruas. Ini a kuadrat kali 2y1. Nah, ini juga berarti b kuadrat dalam kurung 2x1 x min x1. Nah, seperti ini. Kemudian kita kalikan setengah. Jadi ini. Satu kan kalikan setengah, ini juga kalikan setengah. Ini berarti x1, ini x min x1. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita jabarkan, jadi ini dikalikan dengan ini juga dikalikan dengan ini. Berarti ini kan a kuadrat y1y min a kuadrat y1 kuadrat. Nah, sama dengan min b kuadrat. Ini dikalikan dengan ini juga. Ini x1 x tambah b kuadrat x1 kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita pindahkan agar menjadi positif. Jadi ini dipindahkan ke sini, ini dipindahkan ke sini agar menjadi positif. Maka y1 y kuadrat ini dipindah ya. Jadi plus b kuadrat x1 x sama dengan b nya kuadrat x kuadrat ditambah a kuadrat y1 kuadrat. Nah, seperti ini. Kemudian ini kita bagi dengan kita jadikan satu. Kalau kita jadikan satu, ini kan dikali, ganti dibagi. Di x1x per a kuadrat plus y1y per b kuadrat. Kan seperti ini. Sama dengan x1 kuadrat per a kuadrat ditambah y1 kuadrat per b kuadrat. Nah, seperti ini. Jadi persamaan garis singgung. Nah, ini. Jadi persamaan garis singgung elips garis singgungnya tadi x kuadrat per a kuadrat ditambah y kuadrat per b kuadrat sama dengan 1. Nah, melalui titik singgung titiknya itu T x1 y1 adalah x1 ini ya, x1 x per a kuadrat ditambah y1 y per b kuadrat. Nah, seperti ini sama dengan 1.
kemudian dengan cara yang sama persamaan garis singgung elips ini persamaan garis singgung elipsnya itu di pusat alfa dan beta, di pusat alfa, beta. Nah, ini akan menjadi seperti ini. X min alfa per A kuadrat ditambah Y min beta per B kuadrat sama dengan 1. Nah, melalui titik singgung X1 Y1 coba melalui titik singgungnya itu X1 Y1 adalah, kalau melalui berarti X1 min X ya, min alfa ini X min alfa juga per A kuadrat sama dengan Y1 min beta, ini Y biasa beta per B kuadrat. Nah, ini adalah titik singgungnya kalau di pusat beta dan alfa dan beta seperti ini. Lanjut ke persamaan garis singgung pada elips yang ketiga. Kita lanjut persamaan garis singgung pada elips pada poin ketiga, yaitu melalui satu titik di luar elips. Oke, pada poin yang ketiga melalui satu titik di luar elips. Nah, misal ada elips seperti tadi, X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Jadi misal ada elips X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan ada titik A aksen titik A yaitu X aksen dan Y aksen. Dan ada titik A koordinatnya X aksen dan Y aksen. Dan A ini adalah titik singgung pada elips. Maka persamaan garis singgung elips di A yaitu jadi kita masukin X nya ini. Jadi ini kan X aksen, X per A tambah Y aksen Y per B seperti ini. Nah, karena A itu berada pada elips ini, maka ini kita masukkan dikuadratkan, kita kuadratkan ya. Jadi
karena A itu ada pada elips. Maka nah ini aksen X ini kita kuadratkan dan Y aksen Y itu kita kuadratkan per B kuadrat sama dengan 1 seperti ini. Nah kemudian jika ada titik T, ya titik T itu koordinatnya X, O, Y, O, dan titik T itu di luar elips, maka titik kita saya tulis jika ada titik T itu X, O, Y, O, dan T ini adalah titik di luar garis, di luar elips ya, elips, maka titik T X, O, Y, O ini memenuhi persamaan, maka titik T X, O, Y, O memenuhi persamaan. Kita masukkan X-nya, perhatikan kan aksen X, O per A kuadrat ditambah Y aksen Y, O per B kuadrat sama dengan 1. Nah seperti ini. Nah dan ini itu kita sebut persamaan 1, dan ini kita namakan persamaan 2. Ini. Nah dari persamaan 1 dan 2 ini dapat dihitung X aksen dan Y aksennya. Dari persamaan 1 dan 2 dapat dihitung X aksennya dan Y aksen. Maka dapat diperoleh persamaan garis singgung. Maka dapat diperoleh persamaan garis singgung singgungnya melalui satu titik di luar elips. Nah, seperti ini. Oke, kita lanjut ke latihan soal. Titik P terletak pada elips X kuadrat per 36 ditambah Y kuadrat per 12 sama dengan 1, dan absis titik P sama dengan ordinat titik P. Tentukan koordinat titik P. Jadi kita tulis diketahuinya dulu. Diketahui pertama kan ada elips. Nah ini koordinatnya, koordinat elipsnya 36 per Y kuadrat. Nah seperti ini. Kemudian ada titik B, misal koordinatnya XP YP. Nah titik P ini terletak pada elips. Pada elips. Nah, nomor 1 yang A, tentukan koordinat titik P. Maka kita mencari koordinat titik P. Nah, karena titik P ini berada pada elips, maka karena titik P
pada elips, maka berlaku bagaimana? X-nya jadi XP kuadrat per 36 ditambah YP kuadrat per 12 sama dengan 1. Nah, seperti ini. Kemudian di sini kan XP YP. Nah, kan kita tadi sudah mengetahui kalau XP itu sama dengan YP. Maka di sini YP-nya kita ganti dengan XP. XP kuadrat per 36 ditambah XP kuadrat per 12 sama dengan 1. Nah, kemudian kedua ruas ini itu yang sini kita kalikan dengan 12 dan 36. Berarti seperti ini. 12 XP kuadrat ditambah 36 XP kuadrat sama dengan ini 432. Kemudian karena ini kita jumlahkan, jadi 48 sama-sama XP kuadrat sama dengan 432. Lalu kita bagi 432, berarti kita bagi 9, berarti XP kuadrat sama dengan 9. Nah, maka XP sama dengan plus minus 3 dan YP itu plus minus 3 juga. Jadi di sini titik koordinat itu bisa 3 atau min 3, 3 seperti ini. Oke, kemudian kita cari yang B, tentukan persamaan garis singgung melalui titik P. Persamaan garis singgung melalui titik P. Persamaan garis singgung elips yang melalui, pertama kan ada 2. Ini ada yang 3,3 dan min 3,3. Kita cari dulu yang 3,3. Melalui 3,3. Maka di sini kita ganti dengan 3x per 36 ditambah 3y per 12 sama dengan 1. Ini kita kedua ruas kita bagi 3, di ini x per 12 tambah y per 4 dengan 1. Dan ini kita kalikan 48, berarti 4x ditambah 12y sama dengan 48. Maka ini kita bagi dengan 4, x ditambah 3y sama dengan 12. Nah, ini adalah persamaan kalau melalui 3,3. Kemudian yang kedua, persamaan yang melalui min 3,3. Garis singgung elips yang melalui min 3, min 3. Nah, maka ini kita ganti min 3,3 ya, yang x-nya ini. Jadi min 3x per 36 ditambah min 3 y per 12 sama dengan 1. Nah, ini kita bagi dengan 3 sama seperti tadi, min x per
12 ditambah min Y per 4 sama dengan 1. Sama seperti tadi, dikalikan 48, maka min 4 X min 12 Y sama dengan 48. Kedua ruas kita bagi dengan min 4, maka ini habis jadi X plus min 4 berarti 3Y sama dengan min 12. Nah, ini adalah persamaan garis sininya. Sekian dari saya, apabila terdapat kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.